tausiah tentang ilmu. Kepada beliau kami persilahkan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. Wa ba'd, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pengajian setelah salat Asar ini kita kembali masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri nikmat-Nya, bersyukur atas segala karunia Allah Subhanahu wa taala, dan semua Allah Subhanahu wa taala masih tetap menambahkan kepada kita nikmat-nikmat karena kita senantiasa butuh akan nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sengaja kami membuka pengajian kita pada sore hari ini dengan apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbatul hajah. Apa yang tadi kita sampaikan dari khutbah pembuka yang senantiasa dibaca oleh Nabi dalam hadis yang sahih riwayat Muslim dari Abdullah bin Mas'ud. Dalam setiap khutbah beliau, khutbah Jumat, bahkan dalam khutbah nikah, ya, yang sampai-sampai salah seorang ulama yang terkemuka dari kaum muslimin, Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Abdullah, rahimahullah taala, imam yang dikatakan menghafalkan 1 juta hadis, ini jika beliau menghadiri suatu acara akad nikah, maka beliau berusaha untuk mendengarkan apakah dalam akad nikah itu dibaca khutbah yang tadi kita sebutkan, yang disebutkan khutbatul hajah, ya. Jika tidak, beliau pulang, subhanallah, ya. Karena Rasulullah SAW senantiasa memulai khutbah beliau dengan khutbah yang kita sebutkan tadi sebagai khutbah hajah, ya. Ada pengakuan akan kebutuhan kita akan ilmu dan hidayah, pengakuan akan kelemahan diri kita, maka kita berlindung kepada Allah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, dari jeleknya jiwa kita dan dari jeleknya perbuatan kita, ya. Kemudian kita menyebutkan akan bagaimana wasiat Allah untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya takwa, ya, dan tidak mati ke dalam keadaan Islam. Kemudian apa yang ada dalam surah An-Nisa yang pertama tentang wasiat Allah untuk kita bertakwa kepada Allah dan menjaga apa yang menjadi kewajiban dari menyambung silah, menyambung hubungan silaturahmi. Semuanya tidak lain mengingatkan kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah hakikat yang penting kita ketahui, dan Allah telah berwasiat, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dalam ayat yang terpanjang dalam kitabullah, surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Pada bagian akhir dari ayat tersebut Allah berfirman, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan kepada kalian ilmu, ya.
Dan para ulama mengingatkan kepada kita, ya, barang siapa bertakwa kepada Allah dengan sebenarnya takwa, dan ia kemudian mencari jalan untuk meraih ketakwaan itu dengan ilmu, maka Allah akan berikan kepadanya pengetahuan apa yang tidak dia ketahui. Ya. Dan tentunya inilah yang diingatkan oleh para ulama kita, bahwa takwa itu datang dengan ilmu. Dan dalam definisi takwa yang paling indah yang disebutkan oleh para ulama kita adalah definisi yang disebutkan oleh Sa'd ini Habib. Ketika ia berkata, "Idza nazalat 'alaikumul fitnah fadfa'uha bittaqwa." Jika datang kepada kalian fitnah dan ujian, cobaan dan tantangan, maka tolaklah dia dengan takwa. Faqila lahu famadza taqwa? Maka dikatakan kepadanya, kalau begitu, apa takwa itu? Maka dia pun berkata dengan perkataan yang indah, an ta'mala bi ta'atillah. An ta'mala bi ta'atillah. Ala nurin min Allah tarju thawab Allah. Wa an tatruka ma'asi Allah. Ala nurin min Allah takhafu iqab Allah. Engkau beramal dalam ketaatan kepada Allah. Itu yang pertama. Takwa adalah beramal dengan ketaatan. Ala nurin min Allah, dengan cahaya dari Allah, dan itu adalah ilmu. Tarju thawab Allah, dengan ikhlas semata mengharapkan pahala di sisi Allah, bukan pujian dari manusia, imbalan dunia maupun yang lainnya. Wa an tatruka ma'asi Allah, dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah. Ala nurin min Allah, namun itu juga dengan ilmu dari Allah, di atas petunjuk dan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takhafu iqab Allah, kita takut akan siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sah dari perkataan beliau ini kita dapatkan bahwa takwa seperti yang disebutkan oleh para ulama secara keseluruhan adalah imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Tidak ada takwa tanpa keduanya. Orang yang hanya melaksanakan ketaatan tapi tidak meninggalkan yang dilarang, bukan orang yang bertakwa. Orang yang meninggalkan yang dilarang namun tidak melaksanakan apa yang diperintahkan, bukanlah orang yang bertakwa. Takwa tegak di atas dua perkara tadi. Saya kira ini sudah jelas. Namun yang diingatkan oleh Sa'd bin Habib dari ucapannya ini adalah bahwa syarat dari takwa adalah ilmu. Itu yang pertama. Ya, tidaklah mungkin seorang mendapatkan keselamatan di dunia dan kebaikan di akhirat kecuali dengan ilmu. Ya, oleh karena itu beliau menyebutkan, ketika menyebutkan an ta'mala bi ta'atillah wa an tatruka ma'asi Allah, semuanya ala nurin min Allah, di atas ilmu, di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu perkara yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga keikhlasan, kemurnian niat kita, keluhuran jiwa kita untuk melaksanakan ketaatan semata karena mengharapkan ridha Allah dan meninggalkan apa yang dilarang Allah semata karena takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang beramal namun belum tentu yang menginginkan wajah Allah. Ada orang yang meninggalkan maksiat mungkin karena belum ada kesempatan. Ya, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya yang indah dan sifatnya yang mulia agar Allah memberikan kepada kita takwa, dan dua syarat yang tidak tegak takwa kecuali dengannya, yaitu ilmu dan ikhlas. Nah, pembahasan kita pada hari ini seperti yang disebutkan oleh moderator adalah tentang ilmu. Ya, sebenarnya setahu kami yang diberikan kepada kami asalnya adalah tentang kerjasama dan kerja keras merupakan syarat, ya, untuk menegakkan sunnah demi kejayaan umat. Ya, mohon maaf ini, ya, kalau saya keliru. Ya, tapi ya, qaddallahu masyafa'ala yang diberikan kepada kami adalah topik yang berkaitan dengan masalah ilmu. Saya sebelumnya minta kepada moderator, karena mereka lah pemilik majlis, ya, ada namanya Hafsu Sadrul Majlis, yang memiliki majlis, yang memiliki kegiatan yang kita menghormati. Wala umul qaum fi sultani, tidak boleh kita menjadi imam dalam kekuasaan orang lain.
Ya, itulah adab yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jadi saya minta izin dari moderator tentu saja, mana yang bisa saya bawakan, ilmu ataukah yang sebelumnya diterapkan kepada kami. Ya. Materi sebelumnya ya. Barakallahu fikum. Ya, jazakallahu khair. Jadi kalau gitu saya kembali kepada pembahasan tentang materi kerjasama dan kerja keras merupakan syarat untuk menegakkan sunnah demi meraih kejayaan umat, atau lebih tepatnya saya bacakan ya judul agar kita tidak keluar dari apa yang menjadi topik pembahasan. Kerjasama dan kerja keras adalah syarat tegaknya sunnah untuk kehidupan dunia dan akhirat. Ya, ini. Adapun masalah ilmu, insya Allah kita akan dapatkan dalam pembahagian bahasan ini, insya Allah. Ya, dan telah kami ingatkan dalam awal pembahasan tadi tentang pentingnya ilmu untuk meraih ketakwaan, dan kita mengetahui pula bahwa takwa hanyalah tegak dengan dua sayap. Ya, seekor burung tidak akan bisa terbang hanya dengan satu sayap, ya. Dan demikianlah seorang muslim tidak akan bisa tegak kecuali dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan itu, ya. Dan sesungguhnya seperti sebuah pesawat, ada yang mengarahkan dia di belakang, ya, yang tegak di belakang pada ekor pesawat, ya. Maka itulah yang disebutkan tadi dari perkara ilmu dan ikhlas. Ilmu mengantar dia untuk senantiasa terarah, ya. Karena pesawat kalaupun bisa terbang, kalau tidak punya yang kecil di belakang, apa yang terjadi? Terbang tapi tidak tentu arah, kan begitu? Ya. Para perancang pesawat, dan alhamdulillah Indonesia diberikan seorang ahli di dalam pesawat ini, ya. Kebetulan satu kampung dengan saya gitu, ya. Pak Habibi, ya. Jadi saya dapatkan bahwa meskipun kecil ternyata, tapi dia besar kedudukannya, menentukan arah dan tujuan, dan dengannya seorang bisa meraih apa yang diinginkan dari kesuksesan, kan begitu? Apa tadi? Ilmu dan keikhlasan. Ilmu dan keikhlasan. Subhanallah, ya. Jadi ini tambih kepada kita bagaimana pentingnya ilmu, ya. Dan bahwa Islam tidaklah mengajarkan kecuali tawazun, keseimbangan, ya. Karena itu Allah menyebutkan nabinya dengan kedudukan basyiran wa nadhira, pemberi kabar gembira dan juga pemberi peringatan. Pemberi kabar gembira, pemberi peringatan, ya. Itu dua sayap, selalu demikian. Islam pertengahan, demikian, ya. Maka kalau begitu, topik yang disebutkan ini topik yang sangat indah, ya. Setelah kita mengetahui tentang masalah sunnah dan perkara yang hendaknya kita pahami pula, bahwa sunnah yang dia merupakan jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau ucapkan dan beliau perbuat, serta apa yang ada dari penjelasan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik sifat khuluqiyah, akhlak dan budi pekerti, maupun sifat khalqiyah, ciptaan dan perawakan beliau, baik itu sebelum beliau diutus sebagai seorang nabi ataupun setelah diutus sebagai seorang nabi, baik itu yang menyangkut pula dengan perkara keyakinan, baik itu sunnah yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga ada amalan yang ditinggalkan oleh Nabi bukan karena tidak mampu, tapi justru merupakan bentuk sunnah yang disebut oleh para ulama sunnah tarkiyah. Sunnah yang mana Rasulullah meninggalkan suatu perkara dan ditinggalkannya perkara itu menunjukkan daripada sunnah meninggalkannya. Daripada sunnah meninggalkannya, ya. Tidak membahas seperti misalnya ketika beliau mengingatkan kepada para sahabatnya, ya, tentang kewajiban haji. Innallaha farada 'alaikumul hajj fahujju. Allah mewajibkan kepada kalian ibadah haji, dan maka berhajilah, ya. Maka para sahabat bertanya, Rasulullah, fi kulli amin, apakah itu setiap tahun? Ini dalam hadis riwayat Muslim. Apakah setiap tahun? Beliau terdiam. Lalu beliau berkata, "Lau qultu na'am la wajabat wa la mastata'tum." Kalau saya bilang iya, setiap tahun harus berangkat ibadah haji, kalian tidak akan mampu. Maka beliau mengatakan, "Daruni ma taraktukum." Tinggalkanlah, biarkan, jangan disinggung
apa yang telah aku biarkan dan aku tinggalkan. Zaruni ma taraktukum. Innama ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafum ala anbiya'ihim. Binasa umat sebelum kalian karena banyaknya mereka meminta dan bertanya, dan justru mereka kemudian menyelisih perintah nabi mereka. Kemudian beliau mengingatkan, "Ma nahaikum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum." Hadis ini dibahas panjang oleh para ulama dan disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam Arba'un Nawawiyahnya, ya, menunjukkan hadis penting, mutiara hikmah yang berharga, yang penting kita dulang di sana manfaatnya. Namun saya ingatkan saja, titik hujah kita dalam hadis ini adalah sabda Nabi, "Zaruni ma taraktukum." Tinggalkanlah apa yang aku diamkan, apa yang aku tidak jelaskan. Itu berarti pembolehan. Hukum asalnya boleh, ya. Jangan mencari-cari permasalahan, menanyakan apa yang justru kemudian memberatkan kalian. Allah telah berfirman, "La tas'alu an asya in tubda lakum tasukum." Janganlah bertanya perkara-perkara yang jika ditampakkan kepada kalian, akhirnya kalian menjadi berat. Datang ketika seorang sahabat bertanya, menyampaikan perkara, ya, sampai kemudian beliau mengingatkan, jika saya ingin, saya akan sampaikan kepada kalian semua perkara. Nah, kemudian seorang bertanya, "Ya Rasulullah, di mana bapak saya?" Dan Nabi, "Abu Kafinar, bapakmu di neraka." Dia tanya, Rasulullah, apa yang Allah berikan kepadanya dari wahyu? Ya, maka ini menunjukkan kepada kita berhati-hati dalam menyampaikan, ya, suatu permasalahan yang jangan sampai ketika datang hukumnya kita tidak mau mengamalkan hukum tersebut, padahal dia sah dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kaidah yang penting, apa yang ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu bukan berarti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak paham, tidak tahu, ya, tetapi beliau meninggalkan sebahagian perkara karena sunnah adalah meninggalkan perkara itu. Ya, disebut oleh para ulama kita as-sunnah at-tarkiyah. Ya. Maka ikhwan fi din azinallahu wa iyyakum. Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya. Ini perkara yang sangat penting. Dan Islam sebelum dia syariat ilahiyah, bahwa dia adalah ketentuan dari Allah SWT, yang Allah menurunkan kitabnya dan mengutus rasulnya, ketahuilah bahwa sesungguhnya Islam merupakan agama para nabi. Dan juga bahwasanya Islam ini adalah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dia merupakan pencipta manusia. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Allah pencipta manusia. Maka Allah Maha tahu apa yang dibutuhkan dalam kehidupan mereka dan bagaimana keadaan mereka. Kalau begitu ketika datang syariat Islam, maka dia pastilah sejalan dengan sifat dan keadaan manusia. Tidak mungkin keluar dari ketentuan itu, ya. Karena Allah menurunkan syariatnya ini kepada manusia. Oleh karena itu ketika diturunkan Rasul yang dipilih dari golongan mereka, sampai orang-orang kafir yang memang asalnya tidak mau beriman, protes. Kenapa yang turun manusia? Ya, ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Makan juga seperti kami dan berjalan di pasar juga, berdagang cari nafkah. Kenapa bukan malaikat saja yang diturunkan? Ya kan? Kata malaikat begitu, orang kafir ini. Tujuannya bukan mencari kebenaran, tetapi hanya untuk mengingkari dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang yang beriman meyakini betul bahwa nikmat dan anugerah Allah SWT ketika Allah mengutus Nabi dari jenis manusia, berjalan di pasar mencari nafkah seperti manusia yang lain, ya? Berdagang di Syam, ya, mengutangkan baju besinya kepada seorang Yahudi, berbuat seperti manusia yang lain. Kenapa? Agar kita bisa mencontoh peri hidup beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar kita bisa mengambil hikmah dan ibrah pelajaran dari setiap perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Maka ini anugerah Allah gitu. Ya.
Maka kalau begitu, Allah mengetahui. Manusia ketika diciptakan di muka bumi, Nabiullah Adam alaihissalam, ya, ketika Allah menciptakannya, kemudian Allah menciptakan baginya pasangan. Itu kalau Quran Nisa tadi. Ya ayuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa. Jadi asalnya dari satu, kemudian banyak dan berkembang. Jadi dua dan berkembang selanjutnya, ya. Yang disebutkan oleh para sosiolog sekarang ini bahwa manusia itu makhluk yang sosial. Makhluk yang senantiasa berinteraksi dengan yang lainnya. Itu kehidupan manusia, kan? Tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri, ya. Maka kalau begitu, ketahuilah, jika Islam diturunkan oleh Allah SWT bagi kemaslahatan umat manusia, maka kita akan dapatkan pula petunjuk-petunjuk syariat yang mendorong kita untuk senantiasa berta'awun, bekerja sama dalam kehidupan kita di muka bumi ini. Itu perkara yang penting, ya. Kerjasama adalah perkara yang jelas dalam syariat yang mulia, ya. Dan itu tampak dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara dari surah Al-Maidah ayat kedua, wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awunu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam maksiat dan permusuhan, ya. Allah berfirman, ya, dalam surah yang telah kita sebutkan dari surah Al-Asr, yang mana Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin menukilkan perkataan Imam Asy-Syafi'i, ya, di mana beliau berkata, qala Asy-Syafi'i rahimahullah taala, innan nasa atau aktsarahum fi ghadatin an tadabbur hadhihi al-ayah. Manusia atau kebanyakan dari manusia lalai dari mempelajari dan mengambil hikmah dari ayat ini, dari surah ini, yaitu surah Al-Asr, di mana Allah menyebutkan manusia dalam keadaan merugi kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Wa tawasau. Nah, iya yang penting. Tawasau, ya, yang dalam bahasa Arabnya, ya, ini datang dengan wazan atau timbangan mufa'alah, yang artinya interaksi. Tawasau. Tadaraba beda dengan daraba. Si fulan memukul si fulan. Fatadaraba, akhirnya yang dipukul membalas. Mereka saling pukul-pukulan, ya. Maka mufa'alah menunjukkan interaksi sama antara keduanya, ya. Maka surah yang agung ini yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i, dia mencukupkan dalam kandungannya dari surah-surah yang lain, seandainya diturunkan Allah surah yang lain. Itu maksudnya adalah bagaimana seorang dalam kehidupannya tawasau bis sabr, tawasau bil haqqi, tawasau bis sabr. Saling tolong menolong. Ini bertunjuk untuk saling apa? Membantu. Nah, ini yang penting. Jadi membantu, hakikat membantu itu berarti saling menguatkan dan juga saling mengingatkan. Orang-orang Arab dalam pepatah mereka mengatakan, laisa as-sadiqu man yusaddiquka. Bukanlah teman orang yang selalu membenarkan perbuatanmu. Wa innamas sadiqu man yasduquka. Teman yang sejati adalah teman yang berkata kepada kita apa adanya. Yasduq, jujur, tidak menjilat ataupun justru menginginkan kita celaka ketika kita dalam bahaya dibiarkan saja. Tidak. Itu teman sejati, kata para ahli bahasa dari orang-orang Arab. Tentunya lebih baik dari itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Abu Daud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah bersabda, "Al-mu'minu akhul mu'min wal mu'minu mir'atul mu'min." Seorang mukmin, kata Nabi, adalah saudara bagi mukmin yang lainnya. Tidak? Saya kira jelas. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu adalah bersaudara. Jelas itu. Ya? Bahkan mengatakan
Al-muslimuna kal bunyan, yashuddu ba'dhum ba'dha wa shabbaka baina asabi'i. Orang muslim dengan muslim yang lainnya itu adalah satu bangunan yang saling menguatkan, kemudian beliau merekatkan tangannya seperti ini. Saya kira jelas. Al-mu'minu akhul mu'min. Dan semua kita mengetahui hal ini. Tapi jarang di antara kita yang mencoba mentadabburi kelanjutan hadis Nabi tersebut. Apa kata beliau? Wal mu'minu mir'atul mu'min. Seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin yang lainnya. Duhai, begitu indah. Ringkas tapi indah sekali nasihat ini. Rasulullah memberikan gambaran kepada kita bahwa ikatan persaudaraan Islam itu, ikatan ukhuwah Islamiyah itu, ukhuwah yang menjadikan kita dengan saudara kita saling bercermin. Dan semua kita tahu apa itu cermin. Dan semua kita punya cermin di rumahnya, ya enggak? Punya enggak cermin di rumah? Punya. Nah, sekarang saya tanya, cermin yang ada di rumah itu cermin cembung atau cermin cekung? Ya, ya. Ya. Kalau cermin cembung punya kelebihan. Apa? Kita yang kecil jadi kayak gajah. Itu hebat kan? Ya. Cermin cembung. Bagus kan menampakkan. Kita kecil kurus sedikit. Jadi gemuk sedikit. Alhamdulillah. Ya. Itu kelebihannya. Ya gak? Kelihatan lebih besar. Ya. Cermin cekung. Kalau kita sudah gembrot, bongsor dan sebagainya. Beli ganti cermin. Jadi cermin cekung. Kelihatan fit. Stabil. Kondisi bagus. Bagus ini. Ya. Ya, kita lihat seperti itu. Dengan cermin apa? Cekung. Kelihatan tidak begitu besar kan? Alhamdulillah. Seimbang kali. Ya. Itu kelebihannya. Kelebihannya kelihatan lebih kecil. Ya kan? Semua punya kelebihan. Pertanyaannya. Ada nggak yang punya cermin seperti itu? Nggak ada. Iya. Yang kita cari cermin datar. Mengapa? Ayo. Kenapa tidak ganti cermin yang cembung atau cekung saja? Sesuai postur tubuh masing-masing. Tidak. Karena kita ingin melihat diri kita apa? Adanya. Ya kan begitu? Ya. Kita ingin melihat diri kita apa adanya. Jangan sampai saya ini punya kotoran di wajah saya. Gitu. Ya. Akhirnya dengan cermin yang datar akan terlihat, oh iya. Apa adanya. Jangan dibesar-besarkan. Jangan juga dianggap remeh. Kan begitu? Ya. Kita cari cermin yang datar. Bahkan cermin datar pun kalau sudah berdebu, dilap. Kalau sudah kusam, kotor, tidak bisa hilang, dilempar tempat sampah, ganti yang baru. Ya kan? Jangankan cermin seperti itu. Ya. Kaca nako di depan rumah pun diganti kalau sudah buram. Kenapa? Kalau masuk kan sempat ngintip-ngintip dulu gitu. Ya. Maka kita lihat gambaran yang begitu indah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-mu'minu mir'atul mu'min. Seorang mukmin cermin bagi mukmin yang lainnya. Ya. Maka ia mengingatkan saudaranya ketika lupa, membantunya ketika lemah, mendorongnya untuk bersemangat dalam ketaatan kepada Allah, dan memperingatkan jika ada bahaya yang mengancamnya. Itulah kewajiban. Dan orang yang paling pertama menegakkan ini tentu saja adalah para nabi. Dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Ma min nabiyyin illa haqqan 'alaihi an yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamu lahum wa yundirhum min syarrin ma ya'lamuhu lahum." Tidaklah ada seorang nabi kecuali wajib baginya mengingatkan kepada umatnya kebaikan yang ia lihat baik bagi mereka. Ya. Dan memperingatkan mereka dari kejelekan yang ia lihat jelek bagi mereka. Kan gitu ya? Ya. Di antara syarat atau sifat wajib bagi seorang nabi adalah amanah, menyampaikan apa adanya. Dan itulah mengapa kita sebutkan tadi, wazifatul anbiya'i war rasul. Sifat dan tugas dari seorang nabi dan rasul adalah mubasyir wa mundir, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Ya, karena itu tadi. Jadi sekarang kita lihat kalau begitu, ternyata ukhuwah imaniyah menuntut kita untuk saling nasihat menasihati, saling mengingatkan. Dan kata nasaha yang disebutkan dalam hadis Nabi ad-dinun nasihah, hadis Abu Ruqayyah Tamim bin As-Dari riwayat Muslim, disebutkan oleh para ulama kita bahwa kata nasaha itu asalnya dari dua kata.
atau diambil dari dua makna dalam bahasa Arab. Nafaha yang diambil dari nasahtu as-sauba, yaitu artinya nasyattuhu. Saya menjahit baju yang koyak, saya jahit. Ya. Dan dari kata nasahtul asl yang berarti naqaituhu. Saya bersihkan madu, artinya saya saring dan saya singkirkan apa yang kotor dan malamnya, apa yang tidak memberikan manfaat lilinnya. Jadi itu nafah dalam bahasa Arab. Digunakan untuk dua makna tersebut. Menjahit baju yang koyak dan membersihkan madu yang kotor. Ya, intinya apa kalau begitu? Ya tadi, sebagai cermin, mendekatkan apa yang jauh, merekatkan apa yang terlepas, menjahit apa yang koyak, membersihkan apa yang kotor. Subhanallah. Oleh karena itu Nabi SAW senantiasa memberikan kepada umatnya nasihat dan arahan kepada kebaikan, juga memberingatkan kepada umatnya dari bahaya dan kejelekan. Itulah dua sayap dakwah yang kita sebutkan. Maka ikhwani fid din, azinallahu wa iyyakum. Allah menyebutkan wa tawasau bil haqq tawasau bis sabr. Saling mewasiatkan di atas kebenaran dan saling mewasiatkan di atas kesabaran. Dalam surah Al-Asr, dalam surah Al-Balad, Allah menyebutkan sifat orang beriman. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Kemudian sifat dari orang-orang beriman adalah mereka saling berwasiat, saling tolong menolong, saling ingat mengingatkan, saling mendukung. Bis sabr, dengan kesabaran, wa tawasau bil marhamah, saling mengingatkan, saling menasihati dengan penuh kasih sayang. Nah inilah ukhuwah imaniyah, menuntut kita untuk menjadi cermin yang baik bagi saudara kita. Jadi ini yang diingatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, bahwa seorang muslim dengan muslim yang lainnya kalyadaini, bagaikan dua tangan, kata beliau. Kadang pada satu tangan ada kotoran yang menempel. Maka kemudian tangan yang satu membersihkan tangan tersebut dari kotoran. Terkadang qad yujibul khusyunah, ya. Kadang ini mengharuskan tangan yang satu untuk menggosok dengan keras. Bahkan mungkin ambil disikat dulu. Kenapa? Karena apa yang ada pada tangan tersebut dari kotoran yang juga membandel. Ada katanya kotoran-kotoran yang membandel. Dibersihkan kan? Ya. Keras sedikit. Tetapi kata Syekhul Islam Taimiyah, kemudian apa yang didapatkan setelahnya adalah kembalinya kelembutan dari tangan tersebut dan bersihnya dia dari kotoran. Maka begitulah keadaan seorang muslim. Dan banyak sekali permisalan Rasulullah SAW dalam menggambarkan bagaimana kerjasama seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Dan kerjasama adalah saling membantu, saling menolong dalam kebaikan, dan juga saling mengingatkan. Jangan sampai ada yang lupa dan salah. Tentu saja tidak seorang pun merasa cukup dengan dirinya. Fal mu'minu qawiyyun bi ghairihi. Seorang mukmin kuat dengan saudaranya yang lain. Ya, kalaulah sendiri tidak akan mungkin. Satu batang lidi begitu mudah dipatahkan. Tapi ketika lidi itu berkumpul, maka akan sulit untuk mematahkannya. Subhanallah. Ya, Rasul menggambarkan orang yang beramar ma'ruf nahi munkar seperti sebuah perahu yang di atas memberikan air kepada apa yang ada di dek, ya, yang paling bawah. Ya, tidak ada jalan bagi mereka kecuali lewat yang atas. Kemudian karena ingin lebih cepat, yang di bawah mungkin ingin melubangi perahu. Ngapain kita minta ke atas air? Di samping kita kan juga air, cuma ada dinding perahu gitu. Dibocorkan saja sedikit. Ya, maka dia ingin membocorkan perahu itu. Maka apa yang terjadi? Tentu saja jika itu bocor, yang binasa bukan yang di bawah saja, tapi seluruh perahu akan tenggelam. Ya, maka Rasulullah mengatakan, maka yang di atas kemudian mengingatkan yang di bawah, jangan dibocorkan perahu itu. Tidak apa-apa kalau mau ambil air, nanti kami bawakan gitu, kami bantu. Ya,
Jadi begitulah manusia itu diciptakan Allah tabaqat, bertingkat-tingkat. Dalam kehidupan manusia pun bagaimanapun pasti ada perbedaan profesi, ya, keahlian, kemampuan, itu semua rezeki yang Allah berikan. Kalau tidak ada para penjahit, ya kan? Kita tentu akan mendapatkan kesulitan dalam kehidupan kita. Kalau tidak ada orang yang bisa memperbaiki motor, kita pun akan kerepotan, kan gitu ya? Ya. Tidak ada orang yang mampu menyelesaikan urusannya sendiri, tidak ada. Kita butuh, ya. Dan itulah keutamaan yang Allah sebutkan, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli dihalalkan. Kenapa? Karena kalau tidak ada jual beli, kita ingin barang sesuatu, kita harus tanam sendiri, buat sendiri dan sebagainya, kan? Ya. Tapi begitulah, diberikan kemudahan pada orang lain untuk mampu berbuat apa yang tidak kita lakukan, dan kita saling membantu, tentunya menukar dengan harga yang pantas. Kan begitu? Jual beli itu nikmat dari Allah. Subhanallah. Subhanallah. Jadi menunjukkan kepada kita kaidah-kaidah syariat, dalil dari Al-Quran maupun sunnah Nabi, menunjukkan kepada kita bahwa ta'awun, saling tolong menolong dalam kebaikan, itu adalah perkara yang mesti ada di antara seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya. Bahkan dia merupakan syarat dari keimanan dan bukti dari keislaman. Dan bahwasanya hanyalah dengan saling tolong menolong dan kerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan, dalam kesabaran dan penuh kasih sayang, kaum muslimin akan meraih apa yang mereka inginkan dari kemuliaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat nanti. Ya. Maka untuk lebih tuntas, kita bacakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di antaranya oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, dan kita banyak menukil dari kitab beliau, ya, Riyadhus Shalihin. Ya, dalam bab ta'awun dan juga dalam bab-bab yang lain yang berkaitan dengan masalah ta'awun ini. Dalamnya ada faedah penting, ya. Di antaranya hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu muttafaqun alaihi. Rasulullah bersabda, "Al-khazinul muslimul amin." Al-khazinul muslimul amin. Seorang khazin, penjaga perbendaharaan. Kalau bahasa kita sekarang mungkin bendaharawan. Khazin. Ya. Dia mengumpulkan barang-barang inventaris, ya. Mencatat, mengumpulkannya, termasuk juga apa yang datang dari harta kaum muslimin dan seterusnya, ya. Dia khazin. Itu pertama. Kedua, muslim. Seorang muslim. Yang ketiga, amin, terpercaya. Alladzi yunafidhu ma umira bih. Yang kata Nabi, dia menunaikan apa yang diperintahkan kepadanya. Ya, fayu'tihi kamilan muwaffara. Maka ia berikan sempurna dan tunai. Tibatan bihi nafsuhu, dengan lapang dada jiwanya. Ila alladzi umira bih, kepada orang yang diperintahkan ia untuk menyerahkan perkara tersebut. Ahadul mutasaddiqain, salah satu di antara dua orang yang bersedekah. Hadis ini, hadis yang penting, riwayat Bukhari Muslim, menunjukkan kepada kita bagaimana ruh ta'awun, semangat saling bantu dalam Islam, dan kedudukannya serta keutamaannya. Rasulullah menyebutkan tentang keadaan seorang yang memegang perbendaharaan, bendahara. Ya, kalau kita tanya, bendahara ini apakah harta yang dipegangnya, uang yang disimpannya, milik dia atau milik orang lain? Milik orang lain tentu saja. Ya, kadang dia mendapatkan tugas untuk menyimpannya atau menyerahkannya kepada orang lain. Ya, kadang itu memang dikumpulkan dari harta kaum muslimin seperti sedekah di masjid dan sebagainya. Ya, maka itu harta orang lain, bukan harta dia. Dia hanya ditugaskan untuk mengumpul, mencatat, menginventarisir, ya. Namun dia seorang muslim yang amanah. Ya, harta bukan milik dia. Namun kemudian dengan keislamannya dan dengan amanah yang ada pada diri dia, ia tidak menggunakan harta tersebut
kecuali pada peruntukannya. Ya, allazi yunafidhu ma umira bihi. Ia tuntaskan, tunaikan apa yang diperintahkan kepadanya. Ya, jadi ini karena ini kewajiban. Ya. Tetapi yang beratnya adalah bahwa orang ini memberikan fayutihi kamilan muwaffara. Dia tidak mengutil sedikit, tidak mengambil manfaat dari itu, tidak. Ya, dia tunaikan, tunai tuntas. Tidak mengatakan saya kan punya hak juga, kalau bukan saya yang sampaikan ke dia, tidak akan sampai amanah ini. Tidak. Dia tunaikan tuntas sesuai dengan peruntukannya. Dan yang paling menakjubkan lagi, ribasan bihi nafsu, dengan lapang dada. Ya, tidak berharap apa-apa kecuali melaksanakan amanah karena Allah. Ketika ia menunaikan dengan amal seperti ini, maka Rasulullah menyebutkan pahalanya. Apa dia? Fahuwa ahadul mutasaddiqaini. Maka dia salah satu di antara dua orang yang bersedekah. Beliau mengatakan fahuwa ahadul mutasaddiqina. Dia salah satu di antara orang-orang yang bersedekah. Subhanallah. Ini yang namanya sedekah tanpa berinfak. Kaya tanpa harta. Bagaimana tidak? Harta milik orang lain. Dia cuma dipegang, diperintahkan untuk menyalurkan, menyampaikan. Apakah itu beras miskin, ya? Atau dana santunan orang yang tidak mampu, itu tidak dia. Hanya nggak bagi. Itu hanya tidak. Harta bukan dia, modal bukan dari dia. Tapi setiap kebaikan yang terjadi ketika ia menunaikan tugasnya tadi, dia mendapatkan bahagia pahala dan dihitung oleh Nabi sebagai orang yang kita bisa sedekah tanpa keluar harta. Ya nggak? Ini mengalirkan uang orang, membantu ini satu tahun. Dan bagaimana mengingatkan, ketahuilah wahai orang yang saling bantu membantu semua orang yang terlibat dalam proses kebaikan, memudahkan kebaikan, mendapatkan pahala dari kebaikan yang terjadi. Sedekah harta milik orang, sampainya juga harus orang lain lewat dia. Ketika dia menaikkan, dia sedekah masuk golongan orang yang bersedekah padahal harta bukan dari dia, yang terima hartanya pun orang lain bukan. Dan bagaimana kita saja dari waktu yang kita inginkan harapkan kenyataan adalah dari banyak kalau bukan saya, padahal Allah telah menyatakan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la tusiru shadaqatikum tapi dia gunakan dengan lapang dada, tidak punya apa-apa, bisa melaksanakan dan
tidak tidak. Akhada di anani fi sabilillah. Ketika dia memegang hadis yang tidaknya dia bukan asal bukan pada nabi rambutnya semua kemudian pakaiannya tapi berjadi insan istirahat كانت استراحة إن كانت استفاقة كانت استفاقة إذا استحينا يبدأ الشهيد وإذا استخدع lalu kemudian dia dalam keadaan rambut yang cuma kemudian juga kakinya berkudu keadaan yang sebelah ya. Namun kalau dia ditempatkan dalam posisi istirahat itu berarti berjaga malam ya. Ini dalam hidup pasukan maka tentu saja pasti ketika mereka beristirahat ya, pasti ada yang berjaga dan yang berjaga ini pastilah harus melaksanakan penjagaan itu dengan seksama kan gitu ya, tidak boleh lalai, tidak boleh lemah kan begitu ya, curi-curi orang kan bercuri semua maka saya tidak boleh tidur tidur tidak boleh ya, dia harus jaga. Bahkan kita dapatkan bahwa semakin yakin orang bahwa dia itu kalau ditugaskan ronda pasti ronda, maka semakin orang itu nyenyak, iya nggak? Aman tentram, damai sejahtera. Tapi kalau siapa yang jaga, itulah bahaya dia. Kadang kalau sudah keluar jam 1, jam 3 sudah di rumah lagi dia. Kita pun tidur tidak enak, jangan-jangan dia pulang rumah ada tanggung jawab kan begitu. Semakin kita yakin yang jaga ini orang yang amanah, orang yang waspada, maka semakin orang itu akan tenggelam dalam hidupnya kan begitu ya. Semakin dia setengah mati menahan kantuk, semakin orang lebih bisa terjadi kan. Ini harus menggambarkan contoh yang begitu indah. Ini karena firasa, karena firasa dia tugasnya sedikit yang lain. Tapi orang lain juga tidak boleh. Ini karena firasa jika dia pada bagian asli dari pasukan. Jadi tentara ini dalam Rasulullah dibagi dalam beberapa. Ada yang di depan dan ada yang di belakang. Yang disebut sahabat di barisan belakang. Tugasnya dalam pasukan Islam adalah menyusuri jejak kaum muslimin dari arah belakang untuk melihat ada apa jawaban. Pokoknya bagian beres-beres orang. Kalau ada bahaya serangan dari belakang, mereka yang korban paling pertama. Karena induk pasukan sudah kita, bahaya sekali. Ini terjadi dalam kisah hadis ini. Ketika Ibnu Abi Aisyah radhiyallahu anha dibunuh oleh orang gembong Yahudi setelah berzina dengan seorang sahabat. Kenapa disebut dengan sahabat ini? Karena sahabat ini bertugas sahabat paling belakang. Ternyata Rasulullah ketika itu belum gemuk, dia ditandu. Ketika diturunkan tandunya, dia keluar karena masih dingin. Waktu berangkatlah sampai Aisyah sebagai bapaknya ada di situ. Maka dia tidak aktif. Ketinggalan dari bantuan tidak ada kemudian berbanyak. Nah, dan maka kemudian kelompok pasukan yang kelompok yang tidak maka ada tidak itu di bawah. Namun kemudian itu ya bahwa dia berada ini sangat berat kan?
dia jalan sendiri, kita bantu orang lain sakit pingsan dan sebagainya. Kalau ada serangan dari belakang, korban paling pertama. Nanti ketahui, bisa, makanan bisa. Tidak begitu. Sudah sah dan kalau minta izin, tidak dibuka. Lanjutkan. Kalau memberikan syafaat, tolong Pak dibantu. Tahu siapa bantu kita bantu. Tidak syafaat ada bisa Pak. Kalau minta bantuan dari orang lain, tidak kematian. Siapa yang tidak punya kedudukan lain terhadap bukan ini. Jadi macam kau dia orang biasa. Dilecehkan dia. Apa kata Nabi? Omongkan Kuba. Surga bagi. Naungan dari pohon Kuba di surga nanti bagimu. Tahu tidak bahwa orang dia tidak tahu di posisi apa dia berada. Bahwa dia adalah pejuang dalam gambaran bagaimana kita negara golongan yang terpisahkan maka harapan dengan orang yang berbeda dia ya meskipun banyak juga dari mereka mau beneran kan tapi itu dia ada kalau buang sampah kebetulan ada pemilik sampah itu maka itu kenapa itu sampah saja kita bilang utara yang setiap kali kami pada pulang kampung harus mudik kerja baru tahu ternyata baru tahu bagaimana bahwa orang muslim dalam hadis itu dan tidak boleh kita mereka karena Allah tidak melihat pada wajah tidak melihat kepada suku dan sama ini Allah Nabi juga yang lambat amal kekuatannya jadi kalau begitu kita duduk biar kita tidak boleh Allah untuk memahami tentang tidak bisa dimakai
ini berbicara tentang hak. Kita duduk di makan nyamuk, ya, orang kita makan ini terus dimakan. Itu semakin luar biasa. Ya, karena setiap kebaikan manusia satu di antara dua orang. Jadi kita tanpa modal, ya, atau menjadi pengusaha tanpa modal. Itu di dunia, kenapa tidak berusaha orang tanpa modal juga? Caranya apa? Jadi Allah yang halal dan cukupkan dari yang haram dan tinggalkan yang tidak halal tanpa menipu, tanpa menipu. Semangat tahu adalah hadis sahih riwayat Muslim. Muttafaqun alaih, yang disebutkan oleh Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab al-ithar wal muwasat, bab mendahulukan orang lain, ya, di mana Abu Musa Al-Asy'ari meriwayatkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal asy'ariyina idza armalu fi ghazwi aw qalla ta'amu ahlihim aw qalla ta'amu iyalihim bil Madinah jama'u ma kana 'indahum fi thawbin wahidin thumma iqtasamu bainahum fi ina'in wahidin bis-sawiyyah fahuwa minni wa ana minhum. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Asy'ariyun adalah golongan para sahabat dari kabilah Asy'ari yang merupakan nenek moyang dari seorang ulama yang terkemuka, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah taala. Ya. Kata Nabi, innal asy'ariyina, sesungguhnya orang-orang Asy'ariyin ini dari kabilah Asy'ariyah, idza armalu fil ghazwi, jika berkurang bekal mereka dalam suatu peperangan, au qalla ta'amu iyalihim bil Madinah, atau berkurang, ya, kebutuhan untuk makan keluarga mereka yang ada di Madinah. Apa maksudnya, ya? Ya.
Artinya jika mereka dalam keadaan kesempitan, baik dalam perjalanan maupun ketika di Madinah, baik yang berangkat maupun yang ditinggalkan. Ini kebiasaan mereka, sifat yang ada pada mereka. Apa yang mereka lakukan? Jama'u makana indahum fi thawbin wahid. Mereka akan kumpulkan semua apa yang mereka miliki dalam satu kain. Ya, dikumpul. Kata orang Jawa, urunan. Ya. Dikumpul semua. Ayo, siapa yang punya ini? Kumpul. Dalam perjalanan atau yang di Madinah. Ya. Kemudian, summaktatamu bainahum fi ina'in wahid. Lalu kemudian mereka membagi, ya, kepada semua yang hadir di situ dalam satu bejana. Ini untuk kamu. Bisawiyah, dengan adil, seimbang. Lihat. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, fahuwa minni wa ana minhum. Maka mereka, dia adalah bagian dari saya. Dan saya adalah bagian dari mereka. Dan ucapan terakhir ini pujian dari Rasulullah. Bahwa mereka adalah orang terbaik. Aku akan bersama orang-orang yang seperti ini. Dorongan agar kita berbuat seperti perbuatan mereka. Apa yang kita dapatkan dari perkara ini? Itu yang kita sebutkan tadi dari ruh ta'awun. Saling bantu-membantu. Tolong-menolong dalam kebaikan. Ya? Apalagi ketika kita tertimpa kesusahan. Saling bantu. Lihatlah. Asy'ariyin dipuji oleh Nabi SAW. Mengapa? Bahwa mereka jika tertimpa kesulitan, maka mereka akan berkumpul lalu mengumpulkan masing-masing apa yang mereka miliki. Dan yang mereka miliki juga berbeda-beda kan? Ya, ibarat ada yang punya uang masih tersisa 10.000, ada yang tinggal 1.000 rupiah. Tidak apa-apa, kumpul saja semua. Yang 1.000 kumpulkan 1.000. Yang 1.000, yang punya 10.000, mereka tidak menyetor 1.000 dan 9.000 di kantongnya. Tidak, dikumpulkan semua apa adanya. Ya? Yang kemudian oleh mereka dibagi secara adil. Berapa jumlahnya? Oh, 100.000. Kita berapa orang? 10 orang. Ya udah. 10.000. Mereka bagi dengan adil di antara mereka. Saling tolong menolong dan membantu. Dan ini tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya semangat ta'awun. Tidak mungkin terjadi tanpa adanya semangat untuk mendahulukan saudara. Oh, dia cuma 1.000 perak kok. Dapat 10.000. Saya keluar semua harta saya. Dibagi dong kalau begitu harta saya. Tidak, dia berpikir seperti itu. Dia mendahulukan orang lain. Ya, semangat ta'awun yang luar biasa yang ada pada mereka. Dan seorang faqih pada zaman ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala yang telah wafat, menyebutkan dalam syarah Riyadhus Shalihin pelajaran yang berharga dari hadis ini. Saya bacakan karena pentingnya perkara ini. Untuk mengingatkan apa yang mungkin terjadi sekarang di kalangan sebahagian saudara-saudara kita yang menganggap tidak bolehnya adanya bentuk perkumpulan yang kaitannya untuk saling tolong menolong membantu di antara mereka, membuat yayasan itu hizbi dan seterusnya. Ya, kita ingatkan bagaimana nasihat beliau dalam perkara ini, bagaimana isyarat yang beliau ingatkan tentang perkara ini dari hadis Al-Asy'ariyyin ini. Ya, berkata beliau, wa hadzal hadis aslun fil jum'iyyat at-ta'awuniyah. Hadis ini merupakan asal dalam jum'iyat at-ta'awuniyah, saling kumpul dan membantu dengan semangat saling tolong menolong. Ya, allati yaf'aluha ba'dun nas al-yawm, yang dikerjakan oleh sebagian manusia sekarang ini. Ya, tajtami'u al-qabilatu ala an yad'u sunduqa yajma'una ma fiha ma tayassara min al-mal imma bin nisbati imma bil ijtihadi wa tarshih. فيتفقون مثلا على أن كل واحد منهم يدفع 2%. Kata beliau, hadis ini merupakan asal tentang jum'iyat ta'awuniyah, kumpul arisan-arisan atau saling bantu, saling sokong, kumpul-kumpul untuk dalam rangka saling bantu. Ya, yang dikerjakan oleh manusia sekarang ini pada hari-hari ini, kata beliau, di mana satu kabilah, satu suku bersepakat, berkumpul untuk membuat satu kota yang mereka mengumpulkan dalam kota itu apa yang mudah, apa yang mereka miliki dari harta, apakah dengan nisbah, kadar,
atau dengan ijtihad, at-tarsyih, atau dengan penentuan bilangan, ya, ya, maka mereka misalnya, ini contoh kalau dengan nisbah, maka mereka bersepakat semua misalnya untuk menetapkan 2%, ya, min ratibihi, dari gajinya, atau min kisihi, atau dari harta miliknya, atau ma asbah dzalik, kita kumpul-kumpul. Setiap orang 2% dari penghasilannya, ya, dia kumpulkan bulan ini di kotak infak ini, kotak bantuan ini, ya. Kemudian nanti, ya, kalau ada yang membutuhkan, ada yang tertimpa musibah, ada yang istrinya melahirkan dan sebagainya, kita jebol kotak ini untuk kita berikan santunan kepada mereka. Ini namanya jum'iyat at-ta'awuniyah. Ya? Ya. Maka kata beliau, hadis ini merupakan asal untuk perkara itu. Wa yakunu hadha as-sunduq, kata beliau, dan kotak ini mu'iddan lil jawa'ih wan nakabat. Disiapkan khusus untuk keadaan genting, jawa'ih, ketika sempit, wan nakabat, dan ketika adanya musibah-musibah, keadaan kritis. Istilahnya mungkin sekarang orang mengatakan kotak penanggulangan bencana, mungkin seperti itu. Ya? Allati tahsul ala wahid minhum, yang mungkin terjadi pada seorang di antara mereka. Bukan semua, jadi seorang di antara mereka terkena musibah, dibantu dengan bantuan dari kotak infak tersebut. Fahada aslu hadithu Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Maka dia asalnya dari hadis Abu Musa ini. Fa idza jama'a an-nasu sunduqan ala hadha an-nahwi yatasa'adu, maka jika manusia mengumpulkan kotak seperti ini agar mereka saling menolong fiha ala nakabati az-zaman min al-hawadith, untuk menghadapi kegentingan dari musibah yang terjadi, wa ghairiha, fa inna dzalika aslan fi sunnati wa min al-umuri al-masyru'ah. Sesungguhnya ada asalnya dalam sunnah Nabi dan merupakan perkara yang disyariatkan. Paham ya? Jadi masalah kumpul-kumpul saling bantu untuk menolong orang yang kesulitan. Ya. Sudah kita membahas masalah hukum arisan. Kita tahu arisan ya? Ya. Ibu-ibu biasanya yang paling sering melaksanakan ini. Sebenarnya ada khilaf di antara para ulama tentang masalah arisan ini. Ya. Sebagian ulama pada zaman sekarang ini, seperti Syekh Shalih bin Fauzan dan Abdullah Fauzan, mengatakan tidak boleh, haram. Ya. Sementara Syekh bin Baz rahimahullah dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengatakan halal. Dan beliau termasuk yang membolehkan. Di sini beliau mengatakan, sebagai thalabatul ilmi, mengatakan haramnya arisan ini. Karena dia ibaratnya pinjaman. Setiap bulan misalnya kumpul 100 ribu. Yang naik, ya, misalnya dia ada 20 orang, berarti ketika naik arisannya didapatkan 2 juta, kan begitu ya? Ya. Sesungguhnya ketika didapatkan 2 juta itu pinjaman. Ya. Yang dia harus cicil lagi pada bulan-bulan berikutnya, kan begitu ya? Sampai yang terakhir dapatkan bahagiannya 2 juta juga, kan begitu ya? Jadi dibayar per depan dia gitu ya. Dia masukkan 100 ribu, dapatkan ketika naik undiannya dapat 2 juta, tapi nanti setiap bulan dia bayar lagi 100 ribu, dikembalikan ibaratnya. Jadi ini katanya utang, dan utang ini berarti tidak ada manfaat ketika itu. Maka dia haram. Ini pendapat sebagian ulama. Namun Syekh Ibnu Utsaimin merojikan dan mengatakan bahwa dia bukan dari bentuk mengambil manfaat dari utang piutang, tidak. Dia bentuk dari kebaikan dan tolong menolong. Kenapa? Karena dia kumpul 100 ribu, dia dapatkan 2 juta, yang itu tentu setelah berlalu masa dia akan bayarkan juga, kalau dihitung pasti juga 2 juta dia kembalikan. Tidak lebih dan tidak kurang. Ya, sampai semuanya dapat bagian. Maka di sini tidak ada bentuk kelebihan dari uang yang dipinjam, tidak ada. Sehingga beliau mengatakan ini hukumnya halal. Ya, yang benar bahwa arisan ini tidak mengapa. Yang terlarang itu adalah misalnya orang yang naik arisannya dapat 2 juta misalnya, mengatakan saya belum butuh apa-apa ini. Ada yang mau nggak nih? Ada yang butuh nggak? Oh saya butuh ini. Istri saya mau melahirkan. Oh kalau begitu, ini Pak, beli saja. Ya, arisan saya ini. Ya, Bapak beli berapa gitu. Nah ini namanya jual arisan. Nah, ini tidak boleh. Ini karena dia adalah barang ribawi. Ya, tidak boleh ditukar dengan yang kurang ataupun lebih dari nilai tersebut. Ini tidak boleh. Jadi saya beli saja 800 ribu lah. Karena saya butuh sekali ini. Ya. Maka akhirnya seperti itu tidak boleh. Ya. Atau saya beli
Lebih dari itu bahkan, ya. Tapi nanti saya bayar cicil dan seterusnya. Ini nggak boleh, ya. Bahwa ingat, ini namanya jual beli arisan. Ini tidak halal. Tapi kalau seorang mendapatkan arisan dan sebagainya, ini halal, boleh, ya. Bagian dari bentuk ta'awun dan dari taqwa. Karena terkadang seorang membutuhkan biaya dalam jumlah yang tinggi, sementara ia tidak mendapatkan orang yang bisa dimintai bantuan untuk qardul hasan. Utang sekian, kembali sekian. Orang sekarang tidak mau begitu. Ya, selalu ada embel-embelnya. Ya, kalau begitu apa balasannya sebenarnya? Kan susah. Maka ini solusi untuk perkara itu. Ya, kalau yang mai arisannya merasakan belum butuh, ada yang sakit, ada yang ambil saja semua. Nantilah kalau memberikanmu saya ambil. Maka itu kebaikan dulu. Tidak mengapa. Ya, ini hukum jum'iyah seperti itu. Yang ingin kita ingatkan bahwa inilah pula apa yang diinginkan dari jum'iyah khairiyah. Ya, yayasan sosial atau yayasan dakwah dan sebagainya, tujuannya untuk mengumpulkan juhud, ya, untuk menyalurkan apa yang bisa mendatangkan kemanfaatan dari kaum muslimin. Tujuannya untuk menjaga wakaf kaum muslimin. Karena wakaf ini kalau tidak jatuh kepada sebuah yayasan, maka dikhawatirkan akan terjadi pergumulan antara orang per orang memperebutkan harta tersebut. Ya kan? Tapi ketika dia harta wakaf diberikan kepada yayasan yang punya badan hukum, jika yayasan dibubarkan, maka dalam peraturan pemerintah, wakaf tersebut akan kembali ke tangan pemerintah melalui badan wakafnya yang mengurus perkara ini dari Departemen Agama. Jadi tujuannya untuk menjaga dan melindungi harta wakaf, itu tujuannya. Ya? Sehingga disyaratkan adanya badan hukum dalam setiap kegiatan dan sebagainya. Cuma namun diingatkan, jangan sampai kita menjadikan yayasan atau perkumpulan seperti ini sebagai tujuan yang kita fanatik dengannya. Ya? Itu tidak boleh. Setelah kita ingatkan bagaimana kalimat ansar dan muhajir yang kalimat disebutkan dalam Al-Quran bisa tercela, hina dan menjijikkan ketika digunakan untuk seruan saling tolong menolong tanpa melihat yang mana benar yang mana salah. Pokoknya karena saya bantu, tolong dan sebagainya. Kita sekampung, kita ini, kita itu, tidak boleh. Inilah fanatisme, sektarian, pemahaman kelompok dan sebagainya yang tidak dibenarkan dalam syariat. Ya, maka ikhwan fillah azinallahu wa yakum, kita ingatkan bagaimana ta'awun yang ada. Bahwa kesimpulan kita, ta'awun perkara yang disyariatkan. Karena gitu, sudah jelas. Tapi kita ingatkan perkara yang diisyaratkan dari 3 hadis yang berkaitan dengan ta'awun ini. Ya. Dari hadis yang pertama, ya. Dari hadis Abu Musa al-Asy'ari juga tentang seorang pemegang perbandaran yang muslim lagi terpercaya. Ada faedah penting di situ. Bahwa ta'awun tidak akan terjadi kecuali adanya keikhlasan. Tibatan bihi nafsu. Itu yang penting. Karena semua jiwa, kata Allah, wa uhdiratil anfusus syuh. Jiwa itu kikir pelit. Dia ingin ditunaikan semua haknya. Giliran diminta menunaikan kewajiban, tunggu dulu lah, masih capek nih. Ya? Pokoknya ingin dilayani, ingin serba. Itu jiwa manusia. Dan ini penghambat dari kebaikan. Maka yang penting kita jaga keikhlasan kita. Ini yang pertama. Tidak akan sempurna ta'awun itu tanpa adanya keikhlasan. Kedua, bahwa hendaknya seorang mukmin dalam posisinya dalam ta'awun alal birri wat taqwa, tawasaw bil haqqi was sabri wal marhamah, mengingat akan besarnya pahala dan keutamaan ketika suatu kebaikan terjadi pada umat. Bahwa dia mendapatkan bahagian dan hasil dari kebaikan itu. Jangan bilang yang terkenal Pak Ketua loh. Tidak jadi masalah di hadapan manusia. Yang penting di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketua memang dia ketua. Di depan memang begitu. Tapi kalau jelek kan dia juga yang ditimpuk orang dulu kan. Yang dilihat orang kan dia juga dulu. Giliran terhormat kita mau jadi ketua. Giliran ditimpuk orang, ya saja lah ini timpuk, saya nggak mau. Kenapa begitu? Kan begitu. Berat juga loh tanggung jawab jadi ketua itu. Kan begitu. Jadi sabar. Belum jadi ketua sabar gitu. Ya. Saya dulu pernah ikut kerja batu gitu. Bantu-bantu. Tapi kok ternyata dalam kerja batu itu tidak ada kenaikan pangkat otomatis. Setelah sekian tahun jadi buruh. Oh ya, naik jadi tukang lah gitu paling tidak. Kan gajinya lebih tinggi daripada buruh. Nggak ada juga gitu. Oh begitu ya.
Posisinya ternyata begitu. Tidak ada kenaikan otomatis gitu ya. Jadi tentunya bagi kita ada apa? Posisi yang Allah berikan kepada kita, bersabarlah. Ya, kerjakan dengan sempurna. Laksanakan dengan cermat. Karena jangan sampai kebaikan tidak terjadi, salahnya bukan di Pak Ketua, bukan. Justru kita yang jadi masalah ini. Paham ya? Kalau begitu kita mendapatkan bagian dari kejelekan. Bahkan kita awalnya, naudzubillah min dzalik. Ya, tapi sebaliknya. Jika kebaikan didapatkan, tidak jauh kemana-mana kebaikan itu. Kita juga akan dapatkan bahwa ahadul mutasaddiqain. Kemudian yang lain. Bahwa seorang mukmin ya, mengingat dan hendaknya menghargai posisi saudaranya yang lain. Itulah tadi, posisi satu tubuh. Ya. Kita jangan mengingat bahwa saya ini posisi saya paling penting. Tidak. Ya. Tidak akan ada seseorang kecuali dengan adanya orang lain yang membantu dia. Ya. Sebagian orang mengatakan ya, bahwa tidak ada tokoh kecuali dilahirkan oleh seorang tokoh yang lain. Kan begitu ya? Ya. Seorang yang menjadi tokoh panutan, ini pasti orang sukses itu dilahirkan pasti oleh orang sukses juga. Minimal ibu yang sukses. Kan begitu. Ya? Jadi selalu manusia itu butuh dengan orang lain. Maka hargailah posisi orang lain dimanapun ia berada. Dan wajib bagi kita untuk mencermati dalam posisi apa kita dan apa kewajiban kita dalam posisi tersebut. Ya. Dan yang terakhir, bahwa harus ada tidak hanya keikhlasan, tapi juga semangat isar. Semangat mendahulukan orang lain. Untuk sempurnanya amal ta'awun itu sendiri. Ya. Jangan kemudian kita selalu ingin posisi di depan. Ya. Sedih kalau tidak ditokohkan. Ya. Gelisah kalau tidak disanjung. Tidak. Ya. Karena yang kita cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah ghayatun la tudrak. Wa ridha an-nas ghayatun la tudrak. Ridha Allah tujuan yang tidak bisa ditinggalkan. Ya. Harus kita cari itu. Karena kalau Allah ridha, Allah akan menjadikan orang lain menjadi ridha. Ya, karena semua orang hatinya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, jangan mencari ridha manusia. Karena mencari ridha manusia itu ghayatun la tudrak. Tujuan yang tidak mungkin bisa kita capai. Selalu saja ada komentar miring, kan gitu ya. Selalu saja ada yang menilai salah. Padahal kita telah berusaha untuk berbuat secermat mungkin. Ya, sabar. Harap pahala di sisi Allah. Dan teruslah beramal dengan kebajikan. Memberikan kemanfaatan. Memberikan nasihat. Dan menjadi cermin bagi saudara muslim yang lainnya. Sebagaimana kita pun bercermin dari saudara kita yang lainnya. Itulah ukhuwah Islamiyah yang hakiki. Ya. Kalau jelas masalah kerjasama. Kalau begitu, perkara yang terakhir yang kita ingatkan. Kerja keras. Kerjasama tidak akan sempurna tanpa setiap orang dalam kedudukannya bekerja keras sekuat tenaga, bazlul juhud, mujahadah untuk bekerja dengan sebaik-baiknya. Dan untuk ini ada sebuah hadis yang indah yang akan kami sampaikan yang disebutkan pula oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam babul mujahadah dari kitabnya Riyadhus Shalihin. Ya. Yang dia adalah hadis yang sahih riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Di mana Rasulullah telah bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-dha'if. Wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz. Wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kadha lakana kadha wa kadha walakin qul qaddara Allah wa ma sha'a fa'ala
fa inna law taftahu 'amal asy-syaitan. Hadis yang agak panjang ini, tapi dia anak saya sangat penting. Kalau kita bagi hadis ini dalam fakrah-fakrah beberapa poin, kita akan dapatkan inti hadis ini pada 3 poin yang penting. 3 poin. Poin yang pertama, nasihat Nabi SAW. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-da'if wa fi kullin khairun. Itu poin yang pertama. Rasulullah mengingatkan, seorang mukmin yang kuat dalam keimanannya, itu jauh lebih baik dan lebih dicintai Allah dari seorang mukmin yang lemah. Dorongan bagi kita untuk senantiasa menjaga keimanan. Dan tidak hanya itu, menguatkan keimanan. Karena itu lebih baik dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi seorang mukmin yang kuat. Ya? Maka di sini kita dapatkan Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk menetapkan tujuan. Ya. Yaitu kita melihat sesuatu yang paling sempurna dan paling baik. Kata Nabi SAW, "Idza sa'altumullaha fas'alu al-'afiyah." Dalam hadis yang lain, "Fas'aluhu firdaus al-a'la." Jika minta kepada Allah, minta yang paling tinggi. Jannah, firdaus yang paling tinggi. Jika minta kepada Allah, mintalah keselamatan al-'afiyah. Jadi kalau kita diharapkan untuk mengharap yang terbaik, memasang target yang tertinggi. Itu yang disebutkan poin pertama dari hadis ini. Ya? Dan ini yang sangat penting. Berapa banyak manusia yang hidup di dunia tanpa arah, tanpa tujuan. Kenapa? Karena dia tidak tahu target dan tujuannya. Maka Rasul mengingatkan dalam hadis ini, seorang itu punya target dan target itu adalah iman yang kuat. Itu target. Dan ini lebih baik dari iman yang lemah. Jelas ya? Target. Kita harus tanamkan. Jika ini dalam perkara akhirat, ya, maka demikian pula dalam perkara dunia. Seorang tidak akan sukses tanpa dia punya target dan tujuan. Mau apa? Saya ingin belajar bagaimana memperbaiki motor. Itu target. Dia pasang target. Ya? Maka itu bagus. Kalau dia tidak punya target, dia bongkar motor tadi, bongkar simpan. Bukan bongkar pasang. Tidak bisa dipasang lagi. Karena dia tidak belajar dari kesalahan, tidak bertanya kepada yang tahu. Karena gitu ya, asal bongkar saja. Maka dia harus punya target dalam kehidupan dunia. Maka demikian pula dalam kehidupan akhirat. Namun ketika semuanya keimanan, Rasulullah mengingatkan, wa fi kullin khairun, bahwa semuanya kebaikan. Mukmin yang lemah itu baik, mukmin yang kuat itu baik, tapi dia lebih baik. Ya, agar kita tidak juga melecehkan. Wah, saya tidak bisa mampu yang iman yang kuat itu. Berarti jelek sekali ini iman yang lemah ini. Tidak. Selama ada keimanan, maka dia juga kebaikan. Dan Rasul mengingatkan dengan kalimatnya wa fi kullin khairun ini untuk menghilangkan kesan rendahnya, hinanya yang satu. Kalau ada target tertinggi dan target terendah. Target maksimal, target minimal. Ya. Tapi semua target ini harus baik. Nah, apapun yang tercapai dari target itu, kita harus bersabar dan bersyukur. Paham ya? Jangan meremehkan. Dan disebutkan kalimat yang terakhir, wa fi kullin khairun, karena kadang ketika dilakukan pembandingan, kita cenderung meremehkan yang satu. Kan begitu? Anak saya yang ini lebih semangat daripada yang satu. Akhirnya dia, oh kalau begitu, buang saja Pak anak yang satu itu. Enggak semangat kok. Bukan itu maksudnya. Semuanya baik anak saya kok gitu. Ya. Tapi bahwa ini lebih semangat, lebih bagus banget. Kan begitu. Itu maksudnya di sini. Jadi bukan berarti remehkan. Ini seperti dengan Allah dalam soal hadis. La yastawi man anfaqa minkum min qabl haqqi wa qatala ulaika a'zamu darajatan min alladziina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'ada Allahul husna, kata Allah. Dalam hadis ayat 10. Tidaklah sama orang yang berinfak sebelum Fatu Mekah dan kemudian berperang membela agama Allah SWT. Mereka ini orang yang paling besar kedudukannya di sisi Allah, derajatnya di sisi Allah, dari orang yang berinfak setelah Fatu
Makkah. Jelas ya? Ada perbandingan. Namun semuanya baik, karena mereka masih berinfak, begitu. Maka Allah mengatakan, wa kunna wa'adallahu husna, semua kami janjikan kebaikan, itu maksudnya. Ya. Jadi inilah maksud juga sabda Nabi dalam hadis yang lain, la tufaddiluni bainal anbiya, jangan lebihkan aku di antara nabi-nabi yang lain. Bukan berarti beliau mengingkari keutamaan beliau dibanding nabi yang lain. Karena Allah telah berfirman, tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'din. Para rasul diutamakan sebagian dari mereka dari yang lain, kan begitu. Rasul bertingkat-tingkat, itu sudah dalam keterangan ayat. Namun Nabi mengatakan, la tufaddiluni bainal anbiya, jangan kalian mendahulukan aku dari nabi yang lain, untuk menghindari jangan sampai karena kita mengatakan Rasul lebih tinggi daripada Nabi Musa, akhirnya kita cenderung melecehkan Nabi Musa. Dan itu terjadi, maka Rasul ingatkan dalam hadis yang tadi. Seorang muslim bertengkar dengan seorang Yahudi mengatakan lebih baik Nabi Musa. Orang tidak, lebih baik Rasulullah. Maka Rasul menegur, jangan sampai bentuk tafdil ini mengantar kita melecehkan yang karena semua Nabi Allah, semua mulia, orang yang utama dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu ya? Jadi Rasul mengatakan wa fi kulli khair, untuk mengingatkan kepada kita. Bagaimanapun target itu, selama kebaikan dia baik. Tapi yang penting pasang target. Kalau tidak punya target tidak bisa. Setelah itu, beliau ingatkan dalam hadis selanjutnya, poin yang kedua, bahwa namanya tujuan tidak akan tercapai tanpa menempuh jalan. Kan begitu? Ya. Tawakal kepada Allah tentu saja, tetapi tidaklah ada tawakal tanpa mengambil asbab. Ya. Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah hakka tawakkulin la razaqakumullah kama yarzuqu at-tayr. Kalau kalian bertakwa kepada Allah dengan sebenarnya takwa, Allah akan berikan kepada kalian rezeki seperti Allah memberikan rezeki pada seekor burung. Yaqdu himafan wa yaruhu bitana. Dia pergi perut kosong, pulang perut kenyang. Burung diberikan rezeki ketika dia bertawakal kepada Allah. Tapi tawakalnya disebutkan pergi dan pulang, usaha. Ya, maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita target. Belum mengingatkan bahwa ada cara untuk meraih target itu. Tidak boleh tidak. Kita harus pelajari caranya, lihat sebabnya, dan tempuh dengan sungguh-sungguh sebab itu. Ini yang dimaksud dengan mujahadah. Itulah nasihat Rasulullah. Ihris ala ma yanfa'uk. Semangatlah kepada apa yang mendatangkan manfaat bagimu. Semangat. Ini yang berbahaya kalau seseorang punya cita-cita tapi tidak semangat untuk meraih cita-citanya. Dia sudah gagal sebelum berusaha. Kalah sebelum perang. Ya? Ya. Maka semangat harus ada. Tapi semangat pun bukan asal semangat. Semangat untuk mendapatkan kemanfaatan yang paling bermanfaat. Seandainya dia melihat suatu amalan, jika dikerjakan mendapatkan manfaat seperti ini. Amal yang lain, jika dikerjakan mendapatkan manfaat seperti ini, maka dia menimbang mana yang lebih besar manfaatnya. Ihris ala ma yanfa'uk. Itulah maksud dari semangat untuk mencari yang paling besar manfaatnya. Ya? Dan tentu saja kemanfaatan ini menyangkut kemanfaatan dunia dan kemanfaatan akhirat. Ya? Yang menunjukkan kepada kita pentingnya kita mengetahui apa yang mengantar kita kepada tujuan, yaitu senantiasa menjaga semangat dan mencari apa yang bermanfaat. Kemudian kata Nabi, wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ini ada orang semangat yang dia inginkan apa? Kebaikan, tidak lain kecuali kebaikan. Tapi sayang sekali ia tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangga dengan dirinya. Ya. Maka ini salah tentu saja. Ya. Sur'ana ma yankafir. Akan begitu cepat orang ini patah. Kenapa? Karena dia tidak meminta bantuan kepada Allah. Ia pasrahkan dirinya kepada urusannya kepada dirinya atau pada sesuatu selain Allah. Man ta'allaqa tamimatan wukila ilaihi. Siapa yang menggantung tamimah, jimat-jimat, dia akan dipasrahkan kepadanya. Ya? Ketika ia mengandalkan kepada ilmunya, ketika gagal dia akan menyesal setengah mati. Aduh, kenapa begini? Kenapa begitu? Karena dia andalkan pada dirinya. Dia lupa bahwa manusia bagaimanapun sempurnanya dan tidak ada manusia yang sempurna. Sesungguhnya Allah yang menetapkan
urusan di antara mereka. Ya. Kita bisa berusaha, Allah yang menentukan hasilnya. Maka minta tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta tolong kepada Allah. Maka ini yang dia di samping menunjukkan tauhid kita kepada Allah, keyakinan kita, tawakal kita, juga akan mendatangkan ketenangan dalam diri kita. Ketika kita yakin, tidak akan datang kepada kita kecuali apa yang Allah kehendaki. Setelah isti'anah, perkara yang ketiga, wala ta'jaz, jangan putus asa, semangat terus, berjuang pantang menyerah. Itulah yang dimaksud dengan wala ta'jaz, jangan putus asa, terus mencoba, ya, terus bersemangat, mencurahkan segenap tenaga, dan ini sebab untuk mencari tujuan, ya. Karena ada orang yang menginginkan kebaikan, semangat untuk mendapatkan kebaikan itu, memohon kepada Allah juga agar dimudahkan jalannya mencapai tujuan itu. Tetapi ketika didapatkan cobaan, tantangan, kemudian dia cepat putus asa. Duh, kok mentok? Pulang deh. Pulang, ayo. Tidak, terus berjuang, coba terus. Sesungguhnya seorang pengusaha yang dia bisa mendapatkan harta di dunia ini tidak akan menjadi pengusaha besar tanpa dia bangkit dari kerugian. Kan begitu? Rugi sekali. Namanya jual beli memang begitu. Untung-untungan juga. Makanya sebagian orang-orang kafir mengatakan jual beli sama dengan judi katanya. Jual beli itu sama dengan riba katanya. Riba kan juga jual beli, untung-untungan juga itu. Ya, mungkin dikembalikan, mungkin tidak. Ya, mungkin bertambah hartanya, mungkin tidak. Kalau tidak, Allah telah membedakan antara jual beli dengan riba. Ketika seorang berdagang, dia mengadu peruntungan dan berdagang, dia mengambil sebab yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan cara yang halal, bahkan diridhai Allah Subhanahu wa taala selama ia berdagang dengan baik, ya. Jadi kita lihat Rasulullah SAW setelah memerintahkan kita untuk memasang target, beliau tidak mencukupkan hanya dengan itu. Beliau menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada target kecuali harus dicapai dengan langkah-langkah. Maka siapkan diri kita, cermati sebab untuk meraih langkah tersebut. Dan dalam hadis ini beliau ingatkan kepada kita tiga perkara. Semangat kepada akhir mendatangkan manfaat. Isti'anah, senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, tidak kenal putus asa. Terus beramal, terus bersungguh-sungguh, mencurahkan segenap tenaga. Al-mustasyaru mu'taman, seorang yang diajak musyawarah, dia pegang amanah. Dia tidak menyembunyikan apa yang bermanfaat. Dia sampai begini bagus, coba kita begini dan seterusnya. Ya, dia tidak putus asa menghadapi tantangan dan cobaan. Ini yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, poin terakhir dari hadis ini, yang menunjukkan kepada kita pentingnya kita memasrahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa bagaimanapun tinggi dan sempurna target seseorang, bagaimanapun ia telah mencurahkan segenap usaha, daya upaya, tenaga, bahkan harta untuk meraih tujuan yang ia harapkan, tetaplah hasil di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menghisab kita dengan amal kita, bukan dengan hasil kita. Ingat, bukan dengan hasil. Lihatlah ketika Rasulullah SAW berdakwah ke Taif, kepada para pembesar Taif, ditolak dakwahnya. Ya, maka beliau pulang kemudian dengan hati yang sedih. Beliau menawarkan kebaikan, ditolak. Maka datanglah malaikat Jibril menyampaikan bahwa bersama ia Malakul Jabal yang ditugaskan Allah. Jika Rasulullah meminta untuk menumpahkan bukit gunung kepada mereka, Allah tumpahkan kepada penduduk Taif itu. Kata Nabi, Allah yukhriju min aslabihim ma ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'an. Tidak. Semoga Allah mengeluarkan dari keturunan mereka orang yang menyembah kepada Allah semata dan tidak menyebutkannya sedikit pun dengan suatu apapun. Kita, ya, tugas kita hanya menyampaikan. Tugas kita untuk mengingatkan dan mengarahkan. Selebihnya hasilnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika seorang diperintahkan memasang target dan diingatkan untuk mencari dan mengetahui bagaimana cara meraih target itu,
dan berbekal dengan 3 senjata ampuh dalam meraih target yang diharapkan. Beliau mengingatkan, wa in asabaka syai'un, jika menimpa engkau musibah, boro-boro sampai ke tujuan, kadang di tengah jalan sudah jatuh bangun, ya, terjerembab, terjungkal, dan seterusnya, kan begitu ya. Musibah, kita ingin kebaikan dapat musibah. Maka mengingatkan, fala taqul, jangan katakan, law anni fa'altu kada lakana kada wa kada, seandainya saya begini maka akan begini. Ya, orang Makassar bilangnya Kak D. Ya, coba saya begini. Kalau begitu, aduh kenapa begitu, dan seterusnya. Jangan bilang itu kata Rasulullah. Walakin ku, tadi katakan, qaddarallahu, Allah menetapkan takdirnya, wa ma syaa fa'ala, dan apa yang Allah kehendaki itu yang terjadi. Kita lihat, yang dilarang apa? Tahassur, menyesali, membawa diri pada bentuk kesulitan yang sendiri. Kesulitan kita hadapi kesulitan, tapi serahkan itu kepada Allah. Jangan tambahkan diri kita kesulitan dengan penyesalan yang berlarut-larut. La yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain. Seorang mukmin tidak tersengat kala jengking dari satu lubang 2 kali. Sekali digigit, dia menghindar. Trial by error katanya. Belajar dari kesalahan. Kan begitu? Ya? Kita diperintahkan untuk cermat. Dan ingat bahwa apa yang kita dapatkan itu pastilah menurut ketentuan dan takdir Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidak apa yang kita kehendaki kecuali apa yang Allah kehendaki. Sesuai dengan apa yang kecuali pasti sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kehendak Allah. Wa masyiatuhu tanfus. La masyiata lil ibadi illa ma syaa lahum. Kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, salah seorang ulama Ahli yang terkemuka dalam kitabnya Aqidah Tahawiyah. Hanyalah kehendak Allah yang terjadi. Tidak ada kehendak bagi makhluknya kecuali apa yang Allah kehendaki bagi mereka. Ya? Jadi kalau begitu kita bersabar. Qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Bukan berarti dilarang untuk mengambil pelajaran, ya, untuk memperbaiki langkah, ya, mengatur kembali strategi, tidak. Tapi yang dilarang adalah kita terlarut dalam penyesalan, dan itu pintunya dengan lau, seandainya, karena semakin banyak seandainya, maka akan semakin berat jalan kita. Ya, dilihat. Beliau ingatkan kita akan target. Kemudian diingatkan kita akan sebab untuk meraih target. Karena tidak ada target tanpa sebab. Dan diingatkan kita untuk menyerahkan hasil itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan meyakini akan takdir Allah yang pasti. Dan kemudian kita hanyalah berusaha untuk melaksanakan apa yang datang dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka ikhwani fi din azza wa jalla, sebenarnya banyak hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam bentuk mujahadah yang menjadi cermin bagi kita bahwa tidak akan kita mendapatkan kebaikan, ya, dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat kecuali kita berusaha, bekerja keras, bersungguh-sungguh. Rasulullah SAW salat malam sampai bengkak kakinya. Diingatkan oleh Aisyah, istrinya yang dikasihnya. Ya, engkau berbuat seperti ini wahai Rasulullah, Allah telah mengampuni dosamu yang terdahulu dan yang akan datang. Kata beliau, afala akunu abdan syakura, tidakkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur. Maka ini menunjukkan jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu, yang telah diampuni dosanya yang terdahulu dan akan datang, maka kewajiban kita sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bekerja keras, mencerahkan segenap tenaga dan kemampuan kita, daya upaya dan kekuatan yang kita miliki semata-mata untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kebaikan, mengingatkan dari kesalahan, saling kuat menguatkan dalam kebaikan dan ketakwaan, dan menasihatkan dengan penuh kasih sayang. Dan seperti yang disebutkan tadi dalam hadis Abu Hurairah, kita menjadi cermin bagi saudara kita dan kita bercermin dari saudara kita, untuk kemudian kita saling bantu karena Allah, saling menolong juga karena Allah, dalam rangka meraih apa yang kita inginkan dari kehidupan dunia dan kebaikan dia
di akhirat. Ya. Maka ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, saya mohon maaf atas panjangnya pembahasan kita. Mudah-mudahan apa yang kita sebutkan dari keterangan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bisa menjadi ibrah dan pelajaran bagi kita untuk bisa kita saling ta'awun 'alal birri wat taqwa, tawasau bil haqqi was sabri wal marhamah, dan untuk kita bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga kita, segala yang Allah berikan kepada kita dari potensi kebaikan dan anugerah karunia untuk kita gunakan dalam memperjuangkan agama Allah, menyebarkan kebaikan, menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah telah berfirman dalam surah Al-Ankabut, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, sungguh-sungguh, kerja keras, kami akan tunjukkan kepadanya jalan kami. Ya, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita jalan yang lurus, jalan yang Allah berikan nikmat kepada mereka, dan menjauhkan kita dari jalan orang-orang yang dimurkai Allah dan dibencinya, dan jalan orang-orang yang sesat. Amin ya rabbal alamin. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari syaitan, Allah dan seluruh diri. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kaum muslimin peserta daurah, demikianlah penyampaian taklim untuk sesi yang ketiga. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Kemudian kami sampaikan kepada seluruh peserta daurah bahwa insyaallah selepas salat maghrib nanti akan disampaikan materi oleh Al-Ustaz Ahmad Riyadi. Beliau berasal dari Kabupaten Parigi Mautong, Provinsi Sulawesi Tengah. Demikian pengumuman dari kami, dan marilah kita mempersiapkan diri untuk salat berjamaah.